Ketemu lagi dengan Ricky di Bitcoin for Adults Daily. Kita akan bahas berita tanggal 16 tanggal 17. Sebelum kita lanjut ke beritanya, gue mau ingetin lagi kenapa ini diadakan. Ya, ini adalah ditujukan untuk pemilik bisnis dan juga CEO, direktur atau CFO, orang finance, oke? Buat menunjukkan kalau banyak yang di luar sana itu mencemarkan nama baik Bitcoin dengan mengkaitkannya dengan spekulasi kripto. Oke. Adults dia menabung secara disiplin, ya, sementara yang lain itu spekulatif. Bitcoin bisa dijudiin, itu juga kita hindari. Oke, lanjut ke beritanya. Interest rate cut, oke, resmi. Dan ini berkaitan juga sama di US, ya, di Washington DC itu lagi ada pembahasan untuk Bitcoin Treasury, ya. Bitcoin Treasury jadi beneran Amerika nggak cuman nyimpen Bitcoin sitaannya tapi juga beli rutin akumulasi Bitcoin sampai dapat 1 juta Bitcoin. Ini ada Michael Saylor diundang ke sana. Nah, kenapa ini terkait? Karena ada yang berspekulasi, ya, teorinya adalah Amerika tahu kondisi utangnya itu nggak terselamatkan dan sekarang interest rate diturunin tapi tetap aja harga surat utangnya itu tetap turun, ya, yieldnya atau bunganya jadi meningkat, yang artinya nggak mempan pengaruh penurunan suku bunga ini. Dan Fed itu masuk ke mode printing money, dan agar inflasi, ya kan ketakutan dari printing money adalah inflasi kan. Nah, agar inflasi itu tidak terjadi, diperkuatlah dengan Bitcoin. Oke, Bitcoin. Jadi ini jadi kayak sponge penyerap likuiditas di lapangan. Oke. Jadi ini menarik, perlu kita pantau. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya makin resmi Bitcoin jadi reserve currency, cadangan devisa, aset yang juga dipakai sebagai uang ekspor impor. Kita lanjut ke berita berikutnya. Ya, di sini aku bilang tadi bahwa memang ada juga rapat buat bikin market structure bill, ya, tentang Bitcoin atau kripto secara umum. Oke, jadi arah Amerika ke sana, perusahaan Amerika ke sana. Nah, terus Tether bikin stablecoin baru, ya, yang cuman buat rakyat Amerika. Namanya USAT. Oke, kelihatan ini juga ada hubungan sama pemerintah, ya, Genius Act. Jadi ke arah sana Amerika, ya. Dan ini anaknya Donald Trump, si Eric Trump, ya, dia memuji-muji Bitcoin dan perusahaannya American Bitcoin going public, ya, IPO, ABTC tikernya. Oke, ini juga membuktikan bahwa korporat institusi mulai masuk ke Bitcoin. Datanya terlihat kok, ini baru-baru aja dirilis, ya, bahwa total Bitcoin yang dipegang sama perusahaan publik, ya, yang udah melantai di bursa, sama yang funds yang kayak ETF macam-macamnya itu ningkat drastis. Ini tahun 2000, sekarang tahun 2005, ya. Itu ningkatnya parah. Dan ini udah menyentuh berapa ini? 12% kalau dari total Bitcoin. Jadi Bitcoin makin diserap oleh institusi perusahaan. Lanjut, ya. Ini ada yang punya hitung-hitungan bahwa kalau ini terjadi terus nanti 42% Bitcoin yang berputar itu bakal illiquid, bakal beku gitu. Jadi artinya apa? Makin langka, yang beredar makin langka, yang bisa dibeli orang makin langka, harga bakal meningkat drastis. Ini adalah TV di Prancis dan mereka memuji Bitcoin, ya, memuji Bitcoin. Bilang bahwa Amerika pasti pengen dolarnya itu lemah, ya. Pengen dolarnya lemah, pengen cetak uang soalnya, gitu. Dan jalan keluarnya apa? Bitcoin, uang yang nggak mungkin dicetak, yang jumlahnya terbatas. Terakhir, ini bukan berita, ini lebih ke opini, ya, dari si Lawrence Lepard ini, investor. Nah, ini analoginya menarik, makanya gue taruh di sini. Jadi 10, 15 tahun, 20 tahun lagi, gitu ya, orang bakal ngelihat, ya, Bitcoiner di tahun sekarang nih, gua dan orang-orang yang udah kekayaannya di Bitcoin hampir seluruhnya itu seperti pegawai Microsoft atau Google awal-awal, ya, 10-15 tahun lalu, gitu. Dilihat sebagai orang yang tahu masa depan, jadi masuk duluan, paham bahwa uang itu harus terbatas, harus sehat, gitu, dan nabung di sesuatu yang nggak mungkin nilainya dijatuhin, gitu. Dan jadi kelihatan orang yang kayak gitu sama orang yang nggak kayak gitu.
Nah, menariknya buat jadi pegawai Microsoft atau Google ya lu harus dites gitu kan dan terbatas. Tapi buat jadi Bitcoiner, nabung di Bitcoin nggak ada batasan. Lu bisa kok lakuin itu sekarang dan Bitcoin juga masih murah banget ya. Unit terkecilnya masih murah, masih bisa dibeli pakai uang 10.000 bahkan. Oke, itu aja dari gua. See you. Semoga format ini lebih lancar, lebih enak dan ya lebih bisa serve populasi Indonesia karena Indonesia sebagai negara berkembang ya justru sayang kalau kehilangan kesempatan akumulasi Bitcoin. Ini adalah kesempatan buat meningkatkan kekayaan Indonesia. Dan kalau terlambat ya berarti terpaksa beli di harga yang lebih mahal. See you. Sampai ketemu besok.